Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Ramadan ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Nabi yang sangat menyentuh hati, yang lebih memilih berjihad bersama Rasulullah dibandingkan kenikmatan di dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Masya Allah. Namanya adalah Zahid. Ia biasa dipanggil oleh orang-orang dengan panggilan Julaibi karena ciri fisiknya yang kerdial. Zahid ketika hadir di dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Begitupun juga dengan orang-orang, semua tidak tahu dan tidak ingin tahu. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang sangat besar. Wajah yang sangar, bungkuk, hitam, fakir, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak ada alas, dan tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya beralaskan tangan, dan berkasurkan pasir dan kerikil. Abu Barzah, yaitu pemimpin Bani Aslam, berkata, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian." Ya, begitu ia sangat diasingkan di kalangan orang-orang. Namun Allah menghendaki lain. Ia memberikannya hidayah sehingga setiap ia sholat, ia selalu berada di barisan depan maupun jihad. Suatu hari, ia disapa oleh Rasulullah SAW dengan suara yang sangat lembut. Rasul memanggil, "Zahid, tidakkah engkau menikah?" Zahid menjawab, "Siapakah orang yang mau menikahi putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Di kemudian hari, Rasul menanyakan kembali. Ia menjawab dengan jawaban yang tetap sama. Hingga 3 kali Rasulullah bertanya di lain waktu. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabatnya yang biasa menjadi juru tulis untuk membuatkan surat lamaran. Surat lamaran itu ditujukan kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id. Ia adalah anak bangsawan Madinah yang sangat kaya raya. Sa'id diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengantarkan surat tersebut kepada Zulfah. Sa'id ayah Zulfah sangat merasakan hormat mendapat surat dari Rasulullah. Setelah ia membaca surat itu, yaitu surat lamaran untuk Zulfah yang dimaksudkan untuk pria hitam, fakir dan lusuh yang ada di hadapannya. Sa'id sangat terkejut. Ia meyakinkan kembali untuk bertanya pada Zahid, "Benarkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah bertemu aku berkata bohong?" "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamarnya." Zulfah langsung menangis. "Banyak pemuda gagah dan rupawan yang menginginkanku. Aku tidak mau, ayah." "Saudaraku Zahid, engkau telah mendengar langsung dari Zulfah." Ia menolak. "Sampaikanlah kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Zulfah seketika menghentikan tangisannya setelah mengetahui bahwa Rasulullah yang melamar untuk menjadi istri pria hitam dan buruk rupa itu. Zulfah beristighfar 3 kali dan menghentikan kepergiannya. "Demi Allah, kirim aku padanya. Karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata Zulfah. Setelah mendengar jawaban Zulfah, Zahid merasa bahagia tak terkira. Kemudian ia pulang ke masjid dan bersujud syukur untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Rasulullah yang melihat aura bahagia di wajah Zahid, ia bertanya, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah lamaran diterima ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau sudah mempunyai persiapan?" Zahid terlihat sangat lesu karena ia tidak mempunyai apapun. Kemudian Rasulullah menyuruh Zahid untuk menemui sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabatnya itu, Zahid mendapatkan cukup banyak uang untuk persiapan menikah. Ia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahan. Setibanya di pasar, ternyata suasana tidak baik-baik saja. Setelah ia bertanya pada orang-orang, ternyata hari ini orang kafir menyerang kaum muslim. Para sahabat terkejut dengan keputusan Zahid. "Wahai Zahid, esok engkau akan menikah. Apakah engkau akan pergi berperang?" Zahid menjawab, "Allah berfirman, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta dan kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan
dan rumah yang engkau sukai dan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Dalam peperangan Zahid Syahid, Rasulullah bertanya pada para sahabat, apakah kalian merasa kehilangan? Serempak mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Apakah kalian merasa kehilangan? Serempak mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Aku sangat merasa kehilangan. Para sahabat menoleh ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi Rasul bertanya, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Kali ini wajah Rasul memerah dan menangis. Rasul menghela nafas dan berkata, aku kehilangan Zahid. Mereka bergegas mencari pria yang biasa dipanggil Julaibib. Ia ditemukan dengan jasad luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sebelah jasadnya ada 7 musuh yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Rasulullah langsung mengkafaninya, baginda mensalatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Para sahabat menangis mendengar Rasul berdoa. Zulfah yang mendengar kabar meninggalnya Zahid, ia berdoa, ya Allah, jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di surga. Kisah ini semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.